Selamat siang kepada Bapak, Ibu, serta para tucin sekalian terkasih, para rohaniwan yang kami hormati. Terimalah salam petugiman, hanya kebajikan Tuhan berkenan, wei tetung tien, sancai. Pertama, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat bintian Tuhan, terima kasih yang telah menurunkan berkah, rahmat, kasih dan karunia pada kita sekalian, sehingga kita dapat berhimpun kembali di litang kita yang suci ini untuk melaksanakan kewajiban kita bersembahyang dan berdoa di litang suci ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang belajar karakter. Kita terdiri dari orang-orang yang sudah lanjut, dewasa, anak-anak gitu ya, remaja dan anak-anak. Itu terdiri dari, kalau dari apa ya istilahnya psikologi itu bagi generasinya. Ada yang pernah dengar Gen Z? Nah itu lahiran tahun berapa tuh? Ya jadi Bapak Ibu, ini saya akan sampaikan karakter yang umum ya. Jadi nggak semua mutlak nih gen ini kelakuannya kayak gini, karakternya kayak gini gitu ya. Nggak semua, nggak mutlak. Yang pertama itu generasi namanya baby boomers. Kenapa disebut baby boomers? Ini kelahiran tahun 1946 sampai 1964. Siapa yang kelahiran antara 1946 sampai 64? Nggak ada. Jangan-jangan Gen Z semua nih di litang. Ada kelahiran tahun 46 sampai 64? Ada. Berarti kita nih lengkap nih sebenarnya nih. Kenapa disebut generasi baby boomers? Karena tahun segitu tuh dulu jadi ada ledakan populasi. Jadi lagi banyak bayi lahir. Makanya disebut baby boomers. Kriterianya apa? Sifat-sifatnya gitu. Yang pertama itu pecandu kerja. Kita liatin orang-orang tua kita. Kelahiran tahun 46, 64. Kalau udah biasa kerja jam 5 pagi, ya udah berangkat jam 5 pagi gitu ya. Nggak pernah nunda-nunda nih ke sawah jam 5 pagi, jam 5 gitu. Ntar pulang jam 5 sore, jam 5 gitu. Pecandu kerja. Kalau nggak kerja, badannya sakit nggak? Udah sakit. Udah biasa kerja. Makanya kalau yang udah pensiun, bingung mau ngapain. Karena udah biasa kerja, benar nggak? Ya. Kemudian disiplin. Pernah nggak Bapak Ibu kita semua nih minta dibangunin jam 5 pagi sama orang tua kita? Pernah? Dibangunin jam berapa? Jam 4 udah dibangunin. Kan mintanya jam 5. Itu ngajarin disiplin supaya jangan sampai telat. Orang tua kita juga nggak mau dibilang gimana sih minta bangunin jam 5, jam 6 baru bangunin gitu ya. Mendingan duluan banguninnya jam 4. Bangun udah siang. Benar nggak? Padahal masih gelap benar. Kita minta bangunin jam 5, jam 4 dibangunin, takut kesiangan. Kemudian tidak menyukai perubahan. Jadi maksudnya gini, apa yang ya kayak sembahyang aja ya, sembahyang. Bapak Ibu coba tanya ke orang tua kita yang kelahiran itu tahun 46 sampai 64, kenapa sembahyangnya harus pakai ini, harus pakai itu? Jawabnya apa? Dari dulu kayak begitu, benar nggak? Nggak mau berubah, nggak mau belajar. Kenapa tuh sampai pakai itu, harus begitu gitu ya? Karena ya dari sononya gitu kan? Jawabannya benar nggak gitu? Ya. Ya ngomong-ngomong balik lagi tadi apa ayatnya? Sabda Suci jilid 16 pasal ke-9. Nabi Kungce bersabda, orang yang sejak lahir sudah bijaksana inilah orang tingkat atas. Orang yang belajar lalu bijaksana ialah orang tingkat kedua. Orang yang setelah menanggung sengsara lalu insaf dan mau belajar, inilah orang tingkat ketiga.
Dan orang yang sekalipun sudah menanggung sengsara tetapi tidak mau insaf untuk belajar, ialah orang yang paling rendah di antara rakyat. Jadi ini jangan sampai nih kita dianggap orang yang paling rendah di antara rakyat karena nggak mau belajar. Orang tua sekarang coba, tadinya handphone punya nggak? Sekarang kalau udah punya handphone ngapain? Nonton YouTube sama TikTok. Bener nggak? Suruh WA mah kagak ngerti. Ya, bener nggak? Coba dah kalau udah kena handphone, udah suaranya kenceng. Kemarin bener saya cerita ya, saya punya teman di kantor, dia orang daerah. Dia mau beliin mamanya handphone, nggak usah, gitu. Kata mamanya nih ya kan di daerah. Setelah dibeliin, dia datang ke Jakarta. Itu di inian katanya di kereta dia yang malu. Nonton YouTube kencang banget suaranya tuh. Mah kecelin ngapa tuh suaranya tuh. Udah sekarang udah punya handphone, dia minta beliin apa coba? Tas pinggang. Buat apaan mah? Katanya kalau ke sawah jadi mama sambil dengerin musik taruh tas pinggang katanya. Tapi itu mau belajar gitu ya. Coba kalau kagak mau belajar nggak ngerti pakai handphone gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang nggak mau belajar gitu ya. Itu sedikit anekdot sedikit ya. Terus kemudian tidak paham teknologi dan tidak bisa mengikuti perkembangan, ya itu tadi. Bisa nyalain handphone, bisa nyetel ini itu, tapi untuk yang lain bisa nggak? Enggak, gitu ya. Yang penting udah bisa juga udah girang banget. Benar. Ngisi pulsa aja, kalau pulsa yang masih yang itu tuh gesek, kalau kelihatan nomornya berapa sih nih, gitu kan. Minta cucunya dah, tolong masukin dah gitu ya. Tapi mau belajar gitu ya. Sama papa saya gitu. Kemudian baby boomers itu suka mendengarkan pelajaran dengan fasilitator. Artinya apa? Jadi suka belajar tapi ada yang ngajarin, ada orangnya, ada gurunya. Jadi kalau nggak diajarin langsung nggak bisa. Misalnya nih tutorialnya lewat YouTube, lewat video, nggak bisa. Dia harus ada orangnya yang ngajarin. Jadi waktu dia tanya langsung gitu ya. Nggak perlu ini lagi, bisa langsung nanya. Kemudian pelajaran dikaitkan dengan pengalaman pribadi. Ya. Jadi kadang-kadang itu, oh iya, dulu mau gini, zaman saya begini. Jadi dikaitin sama pengalaman pribadinya generasi ini. Jadi apa-apa dikaitin sama pengalaman pribadi. Saya juga pernah ngalamin kayak gini gitu kan. Atau malah gini. Kalau kita cerita ke anak-anak coba, zaman dulu mah begini, nggak kayak gitu. Anak sekarang percaya nggak? Enggak, karena dulu jadi pengalaman pribadinya diinihin. Jadi kadang suka bandingin gitu ya. Oh kalau dulu mah nggak kayak gini, gitu kan. Sebenarnya ngedidik anak gampang apa susah sih Bapak Ibu? Susah. Nah ini nih. Jadi ini sebenarnya pelajarannya bukan buat bapak-bapak sama ibu-ibu doang. Anak-anak juga harus paham apa yang jadi karakternya anak-anak yang nggak dipahami sama orang tua. Begitu pula juga orang tua nih yang nggak dipahami sama anak-anak tuh kita mesti paham gitu ya. Kemudian untuk generasi baby boomers ini mandiri dan komitmennya tinggi. Jadi kalau misalnya mau sesuatu ya diperjuangin. Bapak Ibu, orang-orang tua kita dulu kalau mau sesuatu giat, tekun, nabung gitu ya, mandiri apa-apa ya saya sih ngalamin gitu ya, nggak perlu minta sono sini, minjem sono sini. Kalau sekarang apa, kita mau apa-apa gampang, minjem, nggak bisa masak gampang, beli online. Sekarang anak sekarang kadang-kadang saya juga bingung gitu, anak sekarang suruh belajar masak aja susah. Anak saya cowok masak,
Terus terang saya bukan ngebanggain anak saya, tapi kadang-kadang saya mau berangkat kerja, saya berangkat kerja itu 4:30 pagi. Anak saya jam 4 pagi udah bangun, nasi udah masak, dia numisin sayur buat saya. Jadi nggak hanya cewek, cowok pun nggak pamali belajar masak gitu ya. Jadi ya harus mandiri lah. Saya bilang ke teman-teman saya yang anak-anak muda di kantor, saya bilang, ya kalau nanti kita punya anak, punya cucu, nggak usah kitanya yang dikangenin, masakan kita yang dikangenin udah girang banget. Bener nggak? Masakan rumah paling enak sedunia. Bener nggak? Ya. Jadi ada yang dikangenin. Nggak usah dah orangnya, masakannya dikangenin udah girang banget gitu ya. Jadi orang zaman dulu tuh mandiri gitu, apa-apa usahain sendiri gitu ya. Nah, kemudian untuk generasi berikutnya Gen X. Nah, ini angkatan saya nih. Gen X itu angkatan tahun 1965 sampai 1980-an. Siapa yang Gen X? Gen X ada nggak? Ada, banyak. Seangkatan berarti. Gen X itu keseimbangan antara kerja dan keluarga. Jadi antara kerja sama buat keluarga itu seimbang. Nggak kerja terus tapi keluarga diabaikan. Ya. Jadi nggak keluarga terus kerjaan diabaikan gitu ya. Jadi ada keseimbangan antara kerja sama keluarga. Kadang-kadang ada aja oleh-oleh yang dibawa ke rumah kalau gajian. Karena dia mikirin keluarga. Kadang-kadang saya gitu. Saya pernah makan ini nih. Wah, orang rumah belum pernah nih. Biarin dah mahal-mahal dikit beliin gitu. Yang penting pernah nyobain gitu ya. Kadang-kadang saya malah susah suruh nyobain. Nggak mau makan. Jadi ntar kalau sewaktu-waktu temennya ngajakin makan ginian, udah tahu rasanya, nggak norak. Saya bilang gitu. Jadi kerjanya tuh bukan buat dia sendiri, tapi buat keluarga juga. Kalau anak sekarang kan gitu biasanya, ya keluarga karena belum berkeluarga ya buat dia sendiri gitu ya. Tapi saya bukan menginin perempuan. Kadang-kadang perempuan gitu, duit saya, duit suami, duit saya, utang saya, utang suami, ya utang suami gitu ya. Bukannya maksudnya nggak mikirin keluarga ya, tapi kayaknya ada yang kayak gitu ya. Duit saya mah duit saya, duit suami ya duit saya, utang saya utang suami ya utang dia gitu. Ya. Kemudian tidak mau bicara saat tidak setuju dengan manajemen, ini dalam hal kerjaan. Jadi kadang-kadang manajemen ngasih kebijakan kayak gini, padahal nggak sesuai nih sama inian kita. Udah dah, kerjain aja gitu. Jadi generasi pasrah. Saya juga ngerasain gitu ya. Kadang-kadang manajemen nih begini nih. Kadang-kadang kita suka udah enak begini ngapain lagi sih gitu kan. Ya itu, generasi X tuh kayak gitu kadang-kadang. Jadi ini tapi secara umum ya. Kemudian belajar cepat dan efisien, tidak bertele-tele, langsung ke tujuan. Jadi kadang-kadang kalau di ini kan diurutin nih, ini nanti begini, nanti hasilnya begini. Kadang-kadang kita maunya cepet, maunya apa sih? Nih ininya. Nah, nanti mau lewat mana, yang penting ke situ gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi nggak ini tahu dia lihat hasilnya. Kemudian hanya mau mempelajari yang mempunyai manfaat. Jadi itu. Jadi kadang-kadang kita nih diajarin, ya jangankan itu ya di kita, misalnya mau seminar apa, seminar tentang anak misalnya. Kadang-kadang belum punya anak, malas ngapain gitu kan, atau tentang apa gitu yang enggak ini ngapain, padahal itu kan ilmu gitu ya. Itu yang harus dipelajari, suatu waktu pasti dipakai ilmunya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya rasa nggak manfaat buat dirinya ya males buat apa gitu ya. Kadang-kadang suka begitu. Kemudian hanya mau mempelajari yang mempunyai manfaat.
Kemudian paham sedikit teknologi. Ini udah mulai nih. Gen X ini udah mulai paham teknologi. Walaupun kadang-kadang ya tetap aja nanya, bener nggak? Saya aja kadang-kadang itu bikin PowerPoint nanya ke anak saya, caranya gimana ya? Gitu ya. Teknologi kita, jadi Gen X ini sebenarnya yang paling beruntung. Karena apa? Pernah ngalamin yang zamannya susah dulu, istilahnya kayak gitu ya. Sampai sekarang nih zamannya milenial. Berapa zaman tuh? Itu Gen X itu paling beruntung sebenarnya. Karena mengalami beberapa zaman. Zamannya susah. Dulu makan cuma nasi sama kerupuk dikecapin aja udah enak, bener nggak? Anak sekarang mau makan kayak gitu? Nggak mau. Kenapa kita mau? Paksa. Ya kagak ada lagi. Adanya itu gitu ya. Tapi itulah keuntungannya generasi X itu. Gen X itu ngerasain zamannya susah dulu sampai zamannya sekarang serba gampang. Apa-apa gampang. Bener nggak? Dulu apa-apa mainan aja kita mesti bikin sendiri. Kalau sekarang apa-apa tinggal beli. Ya. Jadi keuntungannya Gen X tuh. Kemudian banyak akal, logis, pemecah masalah yang baik. Tapi ini penelitian ya. Jadi banyak akal. Dia apa aja diakalin gitu ya. Ini barang rusak. Kalau sekarang anak sekarang rusak beli jangankan rusak, belum rusak aja udah ganti baru. Benar nggak? Kalau anak zaman dulu nih Gen X apa-apa rusak betulin dulu. Gitu ya. Tapi kalau barang sekarang betulin sama beli baru, emang mahalan betulin, mendingan beli baru. Karena kualitasnya, kalau zaman dulu ya sayang gitu ya. Sendal jepit putus diapain? Pakai paku, pakai peniti. Ngerasain nggak? Ngerasain. Anak sekarang ngerasain nggak? Enggak. Jadi banyak akal nggak? Banyak akal. Dulu kita kena kebeling nyarinya apaan? Giong racun. Gecekin giong racun jadi obat luka. Kalau sekarang mah ke dokter. Ya kan? Jadi gitu ya, sebenarnya orang zaman dulu tuh banyak akalnya. Cuma memang kadang-kadang ya itu diajarkan secara turun-temurun. Belum ada istilahnya riset medisnya gitu ya. Apa-apa tuh kadang-kadang kenapa bobokin daun singkong ditempelin jadi gitu ya. Bocah kembung cari daun itu tampil baik. Bayi cegukan tempel inian tiker sembuh. Lah itu medisnya di mana? Anak sekarang mana percaya kayak gituan. Bayi cegukan cari tiker tempel itu sembuh. Kayak kemarin saya ke makam mama saya, sakit perut. Ipar saya, udah sana ke ini dulu. Gampang, saya nyari batu, saya kantongin. Buat apaan deh? Kagak percaya. Saya kantongin batu, gak lama hilang sirkutnya. Nah sekarang mana percaya kayak gituan. Tapi penjelasan ilmiahnya bingung kita dari mana gitu ya. Tapi manjur nggak? Iya udah ngerasain mah manjur. Bocah bayi baru umur berapa tahun disediain pedang, celurit, gunting. Ya, itu Gen X tadi. Kemudian Gen Y, Gen Y. Itu kelahiran tahun 1981 sampai 96. Ini remaja-remaja sekarang nih. Mandiri, terbiasa cari tahu sendiri. Jadi apa-apa kadang-kadang Bapak Ibu, anak sekarang kalau belajar ditemenin nggak? Temenin nggak? Makanya kita kuper. Kita nggak tahu tuh pelajaran anak sekarang kayak gimana. Karena apa-apa mereka nggak mau nanya, dia cari sendiri, dia pecahin sendiri gitu ya. Apa-apa dia cari sendiri. Kemudian tidak tertarik kerja tim, tidak memiliki etos kerja yang kuat, nggak sabaran. Jadi gini Bapak Ibu, saya di kantor juga banyak generasi-generasi yang Gen Y ini. Mereka kerja
Kalau mereka merasa nggak sesuai sama passionnya dia, tahun 2 tahun keluar, cari tempat kerja lain. Tapi beda Gen X sama baby boomers. Mereka semuanya, saya liatin angkatan saya ke atas itu puluhan tahun masa kerjanya, termasuk saya udah 30 tahun. Teman-teman saya yang baby boomers sudah habis, udah pada pensiun. Tapi generasi saya Gen X itu rata-rata di atas 20 tahun masa kerjanya. Tapi yang Gen Y belum tentu dia kuat, dia sabar, dia sampai puluhan tahun. Karena mereka itu nggak sabaran. Dia pengennya dan dia pengen cepat berkembang gitu. Kalau misalnya kayaknya di perusahaan ini nggak berkembang, dia cari tempat lain. Mereka sih enak, masih muda. Kalau kita udah tua, siapa yang mau pakai? Udah akhir, kata kalau ayam gitu ya. Jadi nggak sabaran, serba instan maunya karena sering makan Indomie. Lapar, masak air, seduh jadi. Bener nggak? Makan pop mie itu masak air, seduh jadi. Nggak kayak zaman dulu, mesti nyari dulu, siangin dulu, bersihin dulu, masak dulu, lama. Anak sekarang pengennya instan, nggak sabaran, pengennya cepet. Dan kadang-kadang nggak menghargai proses, pengennya tahu-tahu ada aja, gitu ya. Kemudian memanfaatkan teknologi dalam belajar. Ya tadi balik lagi, dia cari sendiri. Jadi kadang-kadang ada tugas apa, googling aja, ya. Ada apa-apa yang dia nggak tahu, tinggal googling, dia tinggal cari. Mbah Google, ini apa, gitu ya. Nah tapi kalau pengetahuan yang dulu, saya di kantor pengalaman begitu. Yang dulu mereka tanyanya ke saya, yang Mbak Google nih jadi saya. Pak Eko dulu zaman tahun segini ininya apa gitu. Jadi googlingnya ke saya gitu. Nah anak-anak sekarang apa-apa nggak tahu, dia tinggal Google, tinggal buka ini internet, mereka cari sendiri. Kemudian belajar langsung praktek, learning by doing. Jadi mereka nggak mau tuh cuma sekedar teori doang, mereka pengennya langsung praktek. Jadi apa yang diajarin langsung dipraktekin. Kadang-kadang mereka tuh kerjanya belajar kelompok, sukanya gitu ya. Jadi apa yang didapat nih langsung pelajarin, kerjain sama-sama, langsung dipraktekin. Kemudian percaya dirinya tinggi, rasa ingin tahu besar, dan mempertanyakan otoritas. Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu ditanya sama Gen Y ini, kalau kita ajarin begini, emang lu siapa? Emang udah pernah ngerasain? Anak-anak yang zaman Gen Y ini kadang lebih kritis gitu ya. Dia nggak mau terima apa adanya, apa yang kita kasih tahu, oh iya gitu. Kadang-kadang suka ini lu, kenapa begini, kenapa begitu gitu, kayak iklan. Kenapa begini, kenapa begitu, dia pasti pengen tahu alasannya. Nah itu gennya ya tahun 81 sampai 96. Kemudian Gen Z, nah ini nih tahun 97 sampai 2012. Paling kompeten dalam teknologi dan cepat adaptasi terhadap perkembangan. Bapak Ibu, anak sekarang kelahiran 97 sampai 2012 punya misalnya handphone seri A. Terus ada seri B sekarang yang baru. Masih bisa dipakai nih seri A, ganti nggak? Ganti. Dianggapnya apa? Tinggalan zaman kalau masih pakai yang ini. Padahal kita masih pakai handphone yang nggak ada bisa foto, yang cuma handphone ini doang, bisa telepon doang sama SMS, nggak ada WA-nya. Dia mau udah berapa kali ganti, benar nggak? Ya, dia tuh paling ini dalam teknologi. Jadi apa-apa teknologi. Makanya itu balik lagi tadi, makan aja nggak ada apa-apa, gampang. Anak saya kalau ditinggal, ntar makan mau apa? Gampang. Yang penting kuotanya ada. Ya, benar? Kemudian
dia tuh multitasking, jadi bisa mengerjakan beberapa hal. Karena apa? Ya itu tadi, karena didukung sama teknologi. Kalau misalnya dia nggak tahu ini, dia tinggal cari caranya gimana. Kayak kemarin Pak Iwan masang pot doang aja juga googling. Kagak tahu masangnya kayak gimana, googling dulu. Masang pot doang. Ya apa-apa sekarang gampang, tinggal googling. Pak Iwan sama Pak Adi kemarin rebutan googling. Kayaknya gini dah, enggak gini gitu ya. Sampai rebutan, ini jadi juga sih tapi si tincaan. Kalau kagak mah terbalik itu nanti pot kembang. Kemarin sampai muter-muter kagak ketemu cara masang pot doang itu ya. Kemudian bisa mengerjakan banyak tugas ya, karena anak sekarang tuh tugasnya banyak banget. Ngerasain nggak Bapak Ibu, ngeliat nggak anak-anak kita yang tahun 97 sampai 2012 tugas sekolahnya banyak banget. Anak saya nih yang kedua sekarang nggak kelihatan karena apa? Banyak tugas. Dia takut ke ini nama tugas. Jadi bisa ngerjain banyak tugas, tapi ya itu kadang-kadang hal lain yang nggak bisa dia handle, dia nggak bisa tangani karena tugasnya terlalu banyak gitu ya. Hari libur aja ngerjain tugas. Kemudian butuh tujuan yang jelas dan umpan balik yang cepat. Jadi dia apa-apa kalau nanya sesuatu tuh pengen kita cepet-cepet respon gitu ya, cepat dapat jawaban. Kemudian ambisius, digital native dan percaya diri, yaitu jadi apa-apa serba teknologi. Yang terakhir itu yaitu generasi alpha. Jadi karena udah sampai Z, balik lagi ke A. Gen A itu tahun 2013 kesiniin. Nah ini apalagi sama teknologi. Bocah baru umur 2 tahun. Kalau misalnya dia tewel kasih apa? Salah siapa tuh? Kalau nggak dikasih HP ngapain dia? Nangis, tantrum, jejeritan. Malu nggak? Ya sebenarnya gitu ya. Jadi karena apa ya? Dia tuh sangat ketergantungan sama teknologi. Tapi kalau kita bisa batasi, jadi dikasih waktu. Ini antara jam segini boleh pegang handphone. Tapi setelah itu enggak. Ya karena orang tua sekarang juga nggak mau repot gitu ya. Ya daripada anak tewel, udah aja kasih handphone, selesai. Mau makan aja, makan sambil itu tapi masuk aja ke mulut ya. Iya, saya bingung. Matanya mau ke handphone tapi makan muat, masuk ke mulut gitu, nggak bercetan. Kemudian dia lebih ke visualisasi, makanya dia tuh mesti nggak banyak dengar, tapi lebih banyak melihat. Aktif dan kritis. Nah itu yang kritis itu kadang-kadang kita bilangin apa, emang kenapa? Emang mesti gitu? Ya kadang-kadang gitu ya. Anak-anak tuh yang anak-anak sekarang tuh lebih kritis. Kita yang pusing ngejelasinnya. Kadang kita ngejelasin sesuatu, emang kenapa? Emang mesti gitu? Bingung dah jawabannya apa gitu ya. Emang iya? Emang begitu? Emang nanti gitu ya. Ini gitu ya Bapak Ibu. Ini bukan cuma buat kita orang tua, tapi anak-anak juga harus mengerti nih. Itu ya kayak tadi, kritis. Bagus kritis, tapi kadang-kadang kita juga sesuaiin nama orang tua kita gitu. Kalau orang tua kita nggak ngerti ya jangan ini juga gitu ya. Kadang-kadang mau ininya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran umum, tapi nggak mutlak gitu, karena sebenarnya ada tes psikotesnya. Saya juga dulu pernah di tes psikotes. Saya sebenarnya Gen X kan, tapi saya dominan lebih ke baby boomers. Karena apa? Karena ya orang tua saya generasi baby boomers gitu ya. Jadi nggak mutlak nih Gen X tuh ya kayak gitu mutlak enggak. Tapi kadang-kadang ada yang nyimpang ke sana, ada yang nyimpang ke sini gitu. Jadi ini nggak mutlak. Kalau misalnya baby boomers kayak Gen Y, nah itu saya curiga lahirnya keduluan.
jauh banget jaraknya soalnya. Kalau misalnya bapak-bapak tapi sifatnya masih kekanak-kanakan ya itu mungkin lahirnya keduluan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, sebagai penutup kita lihat ajaran besar bab 9 pasal yang kedua. Di dalam kongko tertulis, berlakulah seumpama merawat bayi. Bila dengan sebulat hati mengusahakannya, meski tidak tepat benar, niscaya tidak jauh dari yang seharusnya. Sesungguhnya tiada yang harus lebih dahulu belajar merawat bayi, baru boleh menikah. Jadi ini sekedar garis besar Bapak Ibu. Ya cuma mudah-mudahan nggak melenceng jauh ya, seperti itu karakternya beberapa generasi kita dari baby boomer sampai generasi alpha yang sekarang. Ini sebagai pengetahuan aja untuk kita beradaptasi supaya jangan, kalau saya bilangnya jangan sampai gegar budaya gitu ya, karena budaya kita tadinya begini kok anak sekarang nih kayaknya begini gitu ya. Jadi kita bisa adaptasi sama perubahan. Jadi jangan takut sama perubahan kalau ke arah yang lebih bagus, lebih baik gitu ya. Itu aja Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan, wawasan bagi kita. Dan terimalah kembali salam penuh iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Tetung Tien Sancai, terima kasih atas perhatiannya.